Tapi iki enek tapi nih Besti. Kita dapat bonus macam begini. Iki golek gembili, mandor kawat dan para pekecil-pekecil akan sangat senang. Mereka bakal bersorak-sorai gembira ria untuk ngerosting saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Lur, gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, di depan tadi itu hanyalah sebuah intermezzo dan sebuah apa yang saya bilang ya, itu tadi videonya Mr. Sontoloyo dan dia sedang membuat motif madu mongso. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada F75. Ini produk dari Lipro. Kebetulan di sini kita ditantangin sama Sontoloyo bakalan gimana kalau kita main alat yang ibaratnya kembali ke masa dulu. Jadi nostalgia ya. Oke, di sini ini saya ingin menunjukkan bahwasanya kalau kita main full pattern, full weight open itu bakalan akan memakan angin yang cukup besar. Tapi kembali lagi ke kompresornya dulur-dulur, kompresornya teman-teman. Kalau kompresornya mampu ya mungkin bisa kita main ke full weight open. Oke ya lur ya. Jadi sepanjang video saya ini yang saya tunjukkan spray gun ini, sebenarnya saya kasih gambaran untuk teman-teman yang mungkin belum paham tentang settingan spray gun. Jadi gini, pertama kita kasih fluid di 2 ulir, terus angin 2 bar, dan untuk fan pattern kita tutup pol. Jadi tembakan relatif cukup fokus dan kecil ya. Nah, ketika kita pencet, otomatis angin yang ada di pressure guard itu tetap di angka 2 bar. Dan ketika kita buka full untuk pattern, angin yang ada di pressure guard itu akan turun. Nah, di situ ya. Jadi gini, kesimpulannya adalah yang ngabisin angin itu adalah fan pattern, bukan fluid. Jadi dulu-dulu harus paham. Jadi kalau misalnya dulu-dulu mau setting spray gun, mau pakai full pattern atau buka full, itu usahakan pattern dulu dibuka full, habis itu fluid dikasih misalnya 2 ulir. Nah, di situ kasih angin sesuai kebutuhan spray gunnya. Jadi jangan kebalik ya, jangan angin dulu. Jadi pattern dulu diatur, terus fluid kalau misalnya pengen diatur, baru anginnya yang dikasih pas dengan settingan spray gunnya. Jadi gitu ya lur ya. Kalau dulur-dulur settingannya dari angin dulu baru naik ke pattern, ke fluid, itu nanti akan mengalami drop pressure lur. Jadi seakan-akan itu kuat tapi sebenarnya nggak kuat gitu. Paham? Oke. Kalau misalnya debit yang dihasilkan oleh kompresornya dulur-dulur itu mampu, kemungkinan bisa kita main full weight open yang sering dibilang Sontoloyo ya. Tapi di sini kita mencoba kasih, mungkin teman-teman yang di sini mungkin penonton masih menggunakan kompresor kecil, jadi itu bisa pakai pemahaman di sini ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan pattern yang lebar untuk mendapatkan apa ya, macam tembakan yang maksimal. Tapi di sini kita mencoba mainnya itu rapi. Nah, di sini tadi untuk setelan kita pakai fluid 2 ulir, terus pattern kita buka full sesuai arahan Sontoloyo, tapi angin tetap saya kasih 2 bar gitu. Oke lur, paham untuk setelan spray gunnya? Semoga dulur-dulur paham. Kalau nggak paham nanti ditanyakan saja. Kita masuk ke topik pembahasan. Oke, saya mau bilang di sini sebenarnya video ini kepotong. Saya nggak ngerti pas waktu proses pengamplasan. Ini kan video terusan dari NMAX kemarin ya, yang media plastik. Jadi pas proses pengamplasan ternyata kamera itu sudah stay, cuman saya nggak pencet actionnya. Jadi
waktu proses pengamplasan itu saya nggak sempet rekam lur, jadi saya minta maaf ya lur ya. Untuk proses pengamplasan mungkin sudah sering saya bahas gimana caranya ngamplas epoksi nggak gampang jebol, terus gimana caranya mode wet sanding, mode dry sanding, itu sudah sering saya bahas. Tapi kalau dulur-dulur pengen mempelajari lagi, silahkan digali lagi di video-video saya yang terdahulu. Mungkin belum terlalu lama sih. Silakan dicari-cari aja di bawah-bawah video saya. Oke lur, di sini untuk pengaplikasian base coat warna hitam saya menggunakan cat jenis polyuretan. Jadi untuk tembakan di sini saya pakai 2 layer saja. Jadi dari titik A menuju titik B, terus menuju titik A lagi, titik B lagi, selesai 2 layer. Oke. Untuk spray gun yang kita pakai di sini produk dari Lipro. Untuk nozzle-nya itu kalau F75 itu rata-rata itu ada di 12 atau 13 ya kemungkinan ya. Karena di sini saya cari-cari di katalognya, di part nomornya itu nggak ada tulisannya, cuman ada keterangan fan pattern, kebutuhan angin, terus model sama bentuknya. Kalau untuk nozzle-nya itu kemungkinan ini 1.3 lur, karena di situ ada di air cup-nya itu ada tulisan 3, cuman nggak ada satunya di situ. Mungkin maksudnya 1.3 untuk nozzle-nya ya. Nah, untuk pengaplikasian base coat tadi kita itu sudah mau memasuki maghrib, terus kita tinggal maghrib, makan, terus mandi sampai isya, terus kita lanjut lagi. Dan di sini sudah kondisinya sudah malam, dan untuk cuaca di sini kurang begitu bersahabat karena tadi paginya itu hujan, jadi otomatis suhu di sini nggak tercapai lur ya, cuman di angka 25, terus kelembapannya lumayan tinggi. Nah, di sini kita untuk clear coat menggunakan 40-10 untuk perbandingan 4:1 banding 20% thinner ya. Jadi untuk thinnernya kita pakai yang slow karena di sini cuaca lagi kurang dapat, ibaratnya kurang maksimal, jadi kita usahakan cari thinner yang relatif mempunyai kandungan air yang cukup sedikit. Jadi kita pakai yang slow. Sebenarnya paling bagus pakai yang extra slow, tapi di sini saya nggak punya ya lur ya. Oke, Mas, di bagian tutup paint cup itu apa Mas kalau dikasih solasi kayak gitu? Nah, jadi gini ya lur ya. Karena kita nanti di sini pengennya mainnya ritmenya cepet, terus overlapnya rapet, tembakan relatif cukup dekat yang kita akan aplikasikan nanti. Karena notaben daripada 40-10 ini kental banget. Jadi kalau kita main jarak yang terlalu jauh nanti akan dapetin jerukan yang lumayan besar. Jadi terus untuk angin juga kita akan lebih boros karena jarak terlalu jauh. Oke, kenapa saya tutup di bagian atas itu? Karena di situ ada lubang yang relatif cukup besar. Nah, di situ caranya untuk ngakalin, ini trik saya ya, untuk ngakalin supaya di situ ketika kita mengayunkan spray gun nggak gampang muncrat di bagian lubang itu. Di situ saya tutup solasi, habis itu saya tusuk dengan jarum. Jadi di situ tetap ada lubang, cuman kecil. Ini untuk mengantisipasi apabila kita memainkan spray gun dengan cepat, itu cairan yang ada di dalam paint cup nggak mudah tercecer. Gitu ya lur ya. Jangan salah sangka spray gun baru kok Mas sudah dikasih solasi, enggak. Jadi di sini kita meminimalisir terjadinya tumpahan sedikit mungkin di bagian situ, karena di situ lubangnya lumayan cukup gede lur. Jadi di situ saya akalin, tutup solasi, tusuk pakai jarum, jadi tetap ada daya hisap. Ini juga sebagai trik teman-teman atau dulur-dulur, ketika kita mengaplikasikan clear coat atau cat atau cairan apapun yang kita pakai spray gun. Jadi di sini kita lebih fokus ke media dan teknik pengaplikasiannya. Kita sudah nggak mikirin tutup itu lagi. Nanti tumpah, nanti tumpah gimana ya kalau kita cepet-cepet. Nah, di situ kita akalin seperti itu. Itu sedikit trik sederhana dari saya yang mungkin bisa diterapkan oleh dulur-dulur. Nah, di sini juga bisa membantu ketika kita sedang melakukan pengaplikasian clear coat cat, itu kita bisa lebih fokus berpikir, jadi nggak buyar ke mana-mana. Jadi pikiran kita itu fokus
kita nembakin clear coat, jadi nggak mikirin tumpah atau bececeran. Nah gitu, jadi itu sangat berpengaruh sekali. Jangan sampai muscle memory yang sudah ketanam rapi terus kita ngaplikasikan cuman gara-gara lubang itu, tahu-tahu ada percikan cairan, nah tahu-tahu bikin cara kita berpikir itu jadi buyar, nggak fokus lagi. Nah itu bisa juga berpengaruh nanti di hasilnya, seperti Kakang Mas Sontoloyo. Sontoloyo lagi, aduh lele sampean gawe apa to kuwi lele. Mas, kok bisa nembakin clear dengan viskositas yang sangat tinggi, terus pakai spray gun yang mungkin notabene dia masih konvensional, kok bisa pakai pressure angin yang relatif cukup rendah. Nah di sini kita kasih sedikit trik untuk pemahaman. Jadi gini ya, ketika kita nembakin cairan clear coat yang relatif cukup kental atau viskositasnya tinggi, itu jarak yang kita mainkan lur. Jadi di sini kita main jarak yang relatif cukup dekat. Dulu bisa lihat sendiri saat saya mengaplikasikan clear coat ini nggak ada jarak yang relatif cukup jauh, apalagi sampai 10 kilo ya, 10 kilo, 6 kilo itu nggak ada, karena di sini cairannya sangat kental sekali. Kalau kita mainnya jarak yang relatif cukup jauh, otomatis droplet yang dihasilkan itu yang awalnya dari pangkal nozzle itu lembut, nanti sampai ke ujung itu akan menjadi lebih gede-gede. Nah jadi akhirnya nanti kita dapetin tekstur yang lumayan menjadikan jerukan yang gede-gede gitu loh. Jadi pemahamannya seperti itu. Nah terus hal buruk yang kedua adalah kita semakin tinggi membutuhkan pressure angin. Nah kalau jaraknya semakin jauh, otomatis kita butuh pressure angin yang semakin tinggi gitu loh. Nah kenapa di sini saya main 2 bar, terus viskositas clearnya relatif kental, tapi kok bisa di sini jarak saya mainkan. Oke, jarak kita mainkan, tapi ritmenya kita cepetin lur. Jangan kayak kuro, jangan kayak kura-kura jalan gitu, pelan itu sudah nggak zaman ya nembak model kayak gitu. Nanti akibatnya apa? Meler ya kan. Terus popping juga bisa. Dulu jangan selalu ikuti yang ada di media sosial yang mungkin ada di platform sebelah, yang sering nembakin clear atau cat dengan jarak 60 kilo dengan daya tembak pattern yang sangat kecil. Itu jangan ditiru lur. Itu mungkin dari clear sama tinernya itu lebih banyak tinernya daripada clearnya. Jadi dia bisa nembak dengan jarak yang mungkin relatif tuh cukup jauh sampai 60 kilo gitu lur ya. Sering saya lihat yang macam seperti itu. Jadi nembak sudah nggak rapi, jaraknya jauh banget, itu kayak mana hasilnya? Saya pengen lihat gitu loh. Jadi di sini bukan masalah kita mendiskriminasi teknik orang, tapi di sini kita mencoba untuk ambil teknik yang lebih mudah, tapi tidak mengambil resiko yang lebih tinggi. Jadi untuk tembakan di sini dari tadi sampai akhir saya tetap pakai jarak yang konsisten. Saya main di sekitaran 10 cm. Itu bisa dilihat sendiri lur. Di video yang ini saya nggak cepetin supaya dulur-dulur juga tahu ritmenya, overlapnya, terus jaraknya itu tetap segitu. Nggak jauh, nggak pendek. Terus ritmenya juga rapi. Jadi misalnya ritme itu ayunan antara kanan kiri, terus kalau overlap itu perpindahan antara lapis per lapis lur. Jangan kita nembak di lapisan itu terus, nanti akhirnya apa? Meler juga. Kayak yang dilakukan Sontoloyo kemarin kan, dia mungkin secara muscle memory dia ada, tapi ada sedikit mungkin pemikiran yang buyar ya, mungkin ada masalah apakah atau belum sarapan kan juga bisa. Oke lur, ini kita melakukan tembakan di sini sudah selesai. Nanti kita lihat hasil sementaranya ya. Oke.
Oke ya lur ya, ini adalah hasil tembakan kita. Ini kondisinya masih basah. Ini after clear ya lur ya, setelah kita tembak tadi. Nah untuk hasilnya seperti ini, detailnya seperti ini, nggak ada istilah mewek. Kalau aku lihat Sontoloyo mewek itu, wah rasanya pengen nangis gulung-gulung rasanya. Yang penting kita nembak itu sacet, jebret. Urusan mewek nanti serahkan sama Sontoloyo, biar dipoles sampai keluar asapnya. Oke? Popping, alah, lagu lawas popping telur. Hasilnya seperti ini. Kalau untuk kotoran ada di sana. Nanti kita koreksi, terus kita review kalau sudah kering ya. Kemungkinan besok siang kita review. Ini masih basah. Untuk alatnya tadi ini ya, ya. F75 mengguncang dunia. Widih, canggih memang. Mas, media yang lain mana? Sabar. Nanti tak tunjukin media yang lain di mana. Ini kan belum saya pindah ya. Oke, kita pindah ke ruangan sebelah. Oke, lur. Kalau untuk media yang lain tuh di sini ya. Nah. Ini aman, lur. Oke. Ini after clear masih basah. Nah, oke. Ini tempatnya masih berantakan. Oke, lur. Yang lain, ya ini lur. Ini sekalian kita lihat. Nah, kemarin hasilnya sudah dikoreksi. Ini sudah kering kalau ini. Kalau ini belum, masih basah. Oke, nanti besok siang lah kita review kalau sudah bisa disentuh minimal. Gitu ya lur ya. Gimana sih caranya? Gak ada yang meler, gak ada yang popping. Lagu lama. Meler serahin sama Mbah No atau Sontoloyo biar dipoles. Oke, kita tunggu besok siang. Nanti kita review pas sudah kering. Bau betul lur ruangannya. Oke. See you. Kita ketemu pagi hari ini jam 9 ya. Jam 9. Kondisinya masih saya taruh di ruangan. Ini nanti coba kita taruh di luar ruangan. Awak gua lagi pilek lur. Nah, kelihatan ya. Kayak gini hasil semprotan F75 kemarin. Kita taruh di luar yuk lur yuk. Kita pindah ya. Oke ya lur ya, ini ketika kita taruh di luar ruangan, media kondisinya seperti ini. Ini terus terang media ini belum kita koreksi, belum kita apa-apain. Kalau untuk urusan debu, kotoran itu masih ada di situ. Dan untuk hasil tembakan yang kita hasilkan seperti ini, wet look atau glass finish yang kita hasilkan seperti ini, mirror effect yang kita hasilkan seperti ini, bisa dilihat sendiri. Bayangan saya dan bayangan atap-atap itu bisa dilihat. Nah, ini mungkin yang disebut coli airbrush. Ketika kita bisa nembakin clear coat yang relatif cukup halus seperti ini, mungkin ketika kamu pengen main poles itu nggak kerja keras lur. Jadi gitu ya lur ya. Jadi ini yang mungkin disebut flat ideal secara selesai kita pengaplikasian clear coat. Oke, di sini kita nanti akan koreksi-koreksi minor untuk menghilangkan debu dan kotoran. Terus untuk di bagian-bagian pinggir kita nggak dapetin yang namanya meler atau popping, itu sudah lagu lama. Kalau meler itu ya biasalah, kita serahkan sama Sontoloyo, terus suruh moles sampai keluar asapnya. Oke, thank you for watching. Setelah stay bersama saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, jangan selalu jaga image. Oke lur.